Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah seorang jamaah yang mengajukan pertanyaan melalui WA tentang komposisi pembagian daging kurban. Nah, ada dua ayat Al-Quran di surah yang sama yang dijadikan dalil atau dasar oleh para ulama kita dalam membahas tentang komposisi pembagian daging kurban itu, ditambah dengan beberapa hadis yang semakna. Nah, ayat yang pertama yaitu ayat ke-28 dari surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal fakir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, setelah itu fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya, yaitu dari daging hewan kurban itu. Wa'at imu, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan al-ba'isal fakir, oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Nah, kemudian ayat yang kedua, ayat 36 di surah yang sama, surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah. Kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila telah roboh, dalam arti telah mengalami kematian, maka fakulu minha, makanlah sebagian darinya. Wa'at'imu, dan berikanlah makanan al-qani' wal mu'tar, orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan yang meminta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. Nah, ini kalau di ayat yang pertama itu disebut makan sebagian lagi berikan makanan untuk orang yang sengsara lagi fakir. Nah, kalau di ayat yang kedua, makan sebagian, kemudian berikan makanan untuk dua kelompok. Yang pertama qani, yang kedua mu'tar. Beragam tafsiran ulama kita. Ada ulama yang menafsirkan al-qani itu yang rela dengan yang mereka miliki, keadaan mereka, meskipun butuh tapi tidak minta-minta. Sementara mu'tar yang meminta-minta. Ada juga ulama yang menafsirkan kalau al-qani tetangga sekalipun dia kaya. Sementara mu'tar yaitu mereka yang hidup dalam kemiskinan. Nah, selain itu ada beberapa hadis. Misalnya saja Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an luhumil adhahi. Dulu saya larang kalian untuk memakan daging kurban. Fakulu minha waddakhiru. Nah, maka sekarang makanlah sebagian darinya dan simpanlah. Di riwayat yang lain disebut kulu watazawwadu waddakhiru, makanlah dan persiapkanlah bekal darinya, atau ambillah bekal darinya dan simpanlah. Jadi kalau kita membaca dua ayat dan beberapa hadis tadi, maka kita jumpai bahwa paling tidak ada empat peruntukan dari hewan kurban tersebut. Ini berdasarkan ayat dan hadis. Yang pertama dimakan, yang kedua yaitu disedekahkan kepada orang miskin, yang ketiga dihadiahkan kepada orang kaya, dan keempat disimpan. Nah, para ulama kita kemudian berbeda dalam komposisi pembagiannya itu. Misalnya saja Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau,
itu punya dua kaul, punya dua pendapat. Ya, kaul kadim, pendapat yang lama dari beliau itu menyatakan bahwa daging hewan kurban itu dibagi dua saja. Ya, dibagi dua. Satu bagian itu terdiri dari 3 peruntukannya, dimakan, disimpan, dihadiahkan. Nah, itu satu bagian, dimakan, disimpan, dihadiahkan. Sementara separuhnya lagi khusus untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Itu berdasarkan Al-Hajj 28 yang hanya membagi dua, makan sebagian dan berikan makanan kepada yang sengsara lagi fakir. Maka satu bagian pertama itu 3 peruntukannya, dimakan, disimpan, dan dihadiahkan. Tapi kaul jadid, pendapat baru dari beliau, itu menyatakan dibagi 3. Ya, dimakan sebagian, disimpan, dimakan dan disimpan itu satu bagian, dimakan dan disimpan. Kemudian satu bagian dihadiahkan. Kalau dihadiahkan tidak harus orang miskin, tetangga, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, meskipun mereka kaya. Lalu satu bagian lagi untuk fakir miskin. Tapi apakah itu satu kemestian? Kalau kita membaca beberapa pandangan ulama yang lain, itu bukan satu kemestian. Utamanya seperti itu, afdalnya, tapi bukan kemestian. Misalnya saja Imam Ibnu Qudamah menyebutkan setelah beliau merinci 3 pembagian tadi, ayakula sulusa udhiyatahu, memakan sepertiga dari hewan daging kurbannya, wayuhdiya sulusaha, kemudian menghadiahkan sepertiganya, wayatasaddaqa bisulusiha, lalu mensedekahkan sepertiga. Setelah itu beliau menyebutkan walau akala aksara jasa, kalau misalnya dia makan lebih dari sepertiga itu boleh. Ya, kalau boleh makan lebih dari sepertiga tentu lebih boleh lagi kalau misalnya menghadiahkan lebih daripada sepertiga. Namun banyak para sahabat yang membagi peruntukan daging kurban mereka itu menjadi 3 bagian, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan begitu juga Abdullah Ibnu Umar. Mereka membagi daging kurban itu sepertiga untuk keluarga mereka, dimakan di rumah, sepertiga untuk fakir miskin, ya. Kemudian sepertiga lagi itu disedekahkan kepada yang meminta-minta. Namun sekali lagi, saya melihat pandangan para ulama kita bahwa itu sifatnya afdaliyah, keutamaan, bukan satu kemestian. Ya, saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.